kolomnya yaitu nama provider, terus ordinal kolomnya itu ID produk, kemudian tipenya string, level type-nya reguler. Kemudian untuk harga juga tidak beda jauh karena nama yang dipakai harga, kemudian kolom yang diambil adalah harga, terus ordinal kolom yang diambil yaitu ID produk. Nah, untuk harga, karena harga merupakan suatu data dengan tipe integer, maka di sini juga pakai tipe integer atau numerik atau sebagainya. Nah, kalau untuk level type-nya regular, kemudian head number if never. Nah, untuk nominal juga tidak beda jauh dengan harga. Nama menggunakan nominal, kolom yang diambil adalah nominal, ordinal kolomnya itu ID produk, kemudian tipenya integer, terus reguler untuk level type-nya, head number if-nya itu never. Nah, selanjutnya setelah dimensi-dimensi ini dibuat, sebenarnya nanti akan dilakukan add cube. Nah, add cube berhubung di sini cube-nya sudah ada, jadi kita akan jelaskan minimal apa saja sih yang dimasukkan dalam cube sendiri. Nah, langkah pertama itu menamai cube-nya itu sendiri. Nah, cube-nya dinamai fact pulsar. Nah, dalam fact pulsar nanti kita add tabel juga, add tabel dengan nama fact transaksi. Nah, fact transaksi kemarin kan di OLAP-nya sendiri ngambil, maksudnya adalah ngambil tabel dari OLAP di fact dengan nama tabel fact transaksi. Nah, setelah itu di add dimension usage customer, terus namanya sendiri itu adalah customer, kemudian foreign key-nya tadi yang sudah dibuat pada dimensi-dimensi itu SK customer, kemudian source-nya dari customer ini sendiri, terus usage prefix-nya yaitu customer ini, nama dari customer ini, kemudian produk sama klik kanan add dimension usage, nama dari ininya dibuat saja produk, kemudian foreign key-nya yaitu SK produk, kemudian source-nya dari dimensi yang dibuat tadi produk, terus usage prefix-nya yaitu produk juga, nama ini juga. Nah, untuk transaksi date, transaksi date ini sendiri kita ambil dari dimensi waktu sebenarnya. Nah, namanya dinamai saja transaksi date, terus di foreign key-nya yaitu SK transaksi date, kemudian source-nya time, terus time itu adalah di sini dimensi itu sendiri tadi, kemudian usage prefix-nya yaitu transaksi date, kemudian caption-nya adalah transaksi date. Nah, transaksi date sendiri itu ada pada kolom ini fact transaksi. Nah, SK transaksi date. Nah, jadi tidak usah bingung dari mana asalnya transaksi date itu. Nah, sebenarnya tergantung kita sih mau ngambil tanggalnya itu tanggal apa gitu dari dimensi waktunya. Nah, setelah buat table, terus buat dimensionnya, menghubungkan ke dimensi usage-nya, kemudian langkah selanjutnya yaitu bikin measure-nya, yaitu apa sih yang akan dihitung atau dianalisis dari cube ini sendiri. Nah, itu ada total harga. Nah, total harga itu sendiri adalah
di total dari harga-harga pembelian dari pulsanya itu sendiri. Nah, namanya beri saja total harga, terus agregatornya itu fungsi yang digunakannya itu adalah sum, kemudian kolomnya yang di sum itu apa, yang dijumlahkan itu apa, yaitu harga, kemudian data tipenya yaitu numerik karena akan dihitung. Terus measure selanjutnya yang bisa dideklarasikan yaitu total transaksi. Jadi setiap customer itu melakukan berapa transaksi pada mungkin setiap bulan atau setiap per tahunnya itu sendiri. Nah, di sini diberi nama total transaksi. Kemudian karena ini menghitung total, jadi yang dihitung menggunakan fungsi count. Jadi count yang dihitung yaitu SK customer. Ketika seorang customer melakukan pembelian, pasti SK customernya pasti akan mengalami perulangan atau iterasi itu sendiri. Nah, kemudian data type-nya yaitu integer. Nah, sebenarnya ini sudah selesai untuk pembuatan cube-nya. Untuk skemanya sendiri beri saja kita beri nama pulsa, karena kalau tidak nanti defaultnya nanti semakin mungkin lebih memudahkan untuk pencarian datanya itu sendiri ya. Lalu sudah selesai factable, customer, product, time. Nah, kemudian setelah selesai membuat dimensi-dimensinya, kemudian fact-nya, cube-nya kan sudah selesai. Nah, sekarang dilakukan publish. Nah, the schema has been modified. Yes. Nah, ini URL ke server 8080 pentaho. Nah, untuk publish password nih yang sebelumnya kita sudah buat, yaitu di publisher config, yaitu gunakan password, kemudian user credential nih, usernya adalah Joe, kemudian passwordnya juga sama di publisher config yaitu password, kemudian oke, connecting to repository. Sebelumnya kita bisa back terlebih dahulu, terus buat new folder, karena di sini sudah ada, jadi kita langsung masuk saja ke folder ini, tugas akhir PI. Nah, kemudian untuk nama dari Pentaho on JNDI data source ini kita pakai koneksi yang kita bikin di server sebelumnya, yaitu pulsa OLED di sini. Pulsa OLED, jadi kita juga menggunakan koneksi pulsa OLED ini. Nah, jangan lupa untuk mencentang register XML data source, kemudian publish successful, berarti pembuatan skema ini sudah selesai dan tinggal pengaksesan pembuatan seperti CDE dan CDB yang akan dijelaskan pada
video selanjutnya.